Sebab itu kami datang dengan hati yang tulus murni hanya untuk Engkau. Kami bersyukur buat pribadimu Bapa. Kami mau berdiam mendekat dengan hatimu. Pakailah hidup kami lebih lagi Tuhan. Bawalah hidup kami lebih lagi. Sebab Kau telah membayar lunas hidup kami Tuhan. Kau yang membayar lunas harganya yang mahal. Di kayu salibmu cukup membeli hidup kami Tuhan. Pakailah hidup kami, pulihkan lebih lagi. Sebab Kau yang pulihkan, Kau yang sanggup mengubah segalanya. Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu. Bukan jalan-jalanku, tapi jalan-jalanmu Tuhan. Itu yang paling berharga, itu yang paling bermakna dalam hidup ini Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus kita arahkan hati kita nikmati pribadi Tuhan. Tuhan senang dengan ketulusan hatimu, kemurnian hatimu untuk datang pada Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Kita angkat hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Kita katakan dekat padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu Tuhan. Amin. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan, amin, satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kita katakan dekat padamu itu rinduku Tuhan. Amin Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Saya ajak kita semua, kita bangkit berdiri. Kita boleh nikmati pribadi Tuhan. Kita boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu. Amin Tuhan. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, amin, dan ku
sejahtera Tuhan. Tuhan melingkupi kami, Tuhan melindungi kami, Tuhan menyertai kami. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau Allah berkenan buat hidup kami, memilih kami. Engkau tahu hidup kami Tuhan, Engkau tahu hati kami Tuhan. Hari ini Engkau panggil kami Tuhan. Engkau ciptakan kami untuk lebih lagi Tuhan, tinggal dalam hadirat-Mu. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Apa yang Kau tanam dalam hati kami Tuhan, itu akan bertumbuh dan berbuah Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu jauh lebih besar daripada segala kesalahan dan kegagalan kami. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan, pribadi Tuhan jauh lebih besar dari masalah kami, tantangan kami Tuhan, kelemahan kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena anugerah-Mu. Tuhan, kami tidak mau sia-siakan lagi Tuhan, anugerah Tuhan, bahwa kami menjadi pribadi yang terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya sebab kami percaya hanya di dalam Tuhan, di jalan Tuhan, tidak pernah sia-sia Tuhan, tidak pernah sia-sia Tuhan. Kami bersyukur, kami mau buka hati kami lebih lagi Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami Tuhan lebih lagi. Tuhan yang menerobos hati, jiwa, pikiran kami Tuhan. Roh kami Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan. Bahkan mendengar firman Tuhan, biarlah menjadi terobosan baru Tuhan. Sehingga kami pulang, kami lebih lagi Tuhan mengenal Engkau Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan menjadi kuat Tuhan. Mengalami terobosan di dalam Tuhan, hanya karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau siap lebih lagi Tuhan. Kita yang siap beribadah sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian dan syukur, kita sama-sama katakan amin. Oke. Mungkin ada yang baru datang, boleh disalam dulu kiri kanannya. Bilang Tuhan sangat bersuka cita Kau hadir. Oke. Kita mau nyanyikan lagu ini ya. Kita sama-sama belajar, mungkin pikiran kita terbatas, badan kita terbatas, tapi ada roh di dalam kita yang tidak terbatas. Untuk terus berdiam bersama Tuhan dengan suara Tuhan. Amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu.
kamu. Di sana kau menanti. Di sana kau menanti. Amin. Untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh, oh. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah hidupku. Katakan hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan hidupku hanyalah untukmu Tuhan. Hidupku Kita angkatan buat Tuhan yuk. hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat. Siapa yang mau kasih hidupnya buat Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi ya buat Tuhan dong. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku Amin. menceritakan kasih-Mu. Amin. Ajarku Lagi ya. berdiam Angkat tangannya tinggi buat Tuhan. di hati. Ini hidupku Tuhan, hanya untukmu. Hidupku Amin. Hidup untuk Tuhan gak pernah sia-sia. hanyalah untukmu. Kalau bukan buat Tuhan, untuk siapa kami hidup? Segenap hati Semua karena kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. akan Amin Tuhan. dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat Amin. di hati-Mu. Ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Dekat di hatimu. Dekat di hati-Mu. Dekat di hatimu. Dekat di hati-Mu. Dekat di hatimu. Dekat di hati-Mu. Amin. Yeay. Kita ada karena Tuhan Bapa yang melindungi kita, amin ya. Seperti Raja Wali yang melindungi di bawah kepak sayapnya. Amin. Amin ya. Kita bersyukur, kita nyanyikan pujian ini dengan ucap syukur sebab Tuhan yang melindungi kita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang
Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai apa? Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, mengatasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, mengatasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagaikan apa? Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, mengatasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi,
Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, satu-satunya Tuhan yang kami pegang Tuhan, satu-satunya harapan kami hanya Engkau. Untuk siapa hidup kami Tuhan kalau bukan untuk Tuhan Tuhan. Banyak, bukan karena kami hebat, bukan karena kami pintar, bukan apa yang sudah berhasil dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar percaya Tuhan. Kami mau arahkan pikiran kami pada hal yang sederhana bahwa Engkau jalan dan kebenaran dan hidup Tuhan. Untuk Engkau hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kau Amin Tuhan. bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita katakan Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna Kasih-Mu sempurna Tuhan. dalam Kesetiaan-Mu sempurna Tuhan. dan karya-Mu. Ku serahkan Ini hidup kami. hidupku, Kau lihat semuanya Tuhan. murnikan Dengan Roh-Mu. dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat
bersamamu, tanda mujizat. Tanda mujizat sertai Mujizat menyertai orang-orang percaya, tanda mujizat menyertai anak-anakmu. Kau bersama Haleluya Yesus. di dalam jadi bukti kebesaranmu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, amin, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, kau bersamaku, amin, di dalamku. jadi bukti kebesaran-Mu. Allah yang baik, Allah yang penuh cinta dan kasih, biarlah cinta dan kasih itu dapat kami rasakan dalam kehidupan kami, dan cinta dan kasih itu dapat kami manifestasikan bagi sekitar kami. Orang mengenal kasih Kristus lewat hidup kami, orang mengenal cinta daripada Yesus melalui perkataan kami, dan biarlah cinta dan kasih itu hidup dan terus melekat di dalam kehidupan kami orang-orang percaya. Pakai kami Tuhan, untuk kami bisa terus memancarkan kasih-Mu untuk sekitar kami. Sebentar kami mendengar firman, sebentar kami belajar bersama. Biar perkataan-Mu Tuhan Yesus yang penuh hikmat itu ada dalam setiap kami menangkap dengan benar apa yang Kau rindu untuk sampaikan, yang Kau rindu untuk Kau sampaikan bagi kami sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa mengucap syukur kami mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Shalom saudara. Sudah sapa kanan kiri. Kalau sepertinya hari ini agak-agak sepi ya. Apa karena masa libur? Oke. Sebelumnya sapa lagi kanan kirinya, jabat tangannya, yang cewek dan cewek bilang kamu cantik, yang pria bilang kamu ganteng hari ini. Jangan ragu untuk memuji saudara. Sudah? Ya. Di sini sudah, apakah ada semua sudah terlibat atau sudah masuk dalam komunitas kecil, komsel atau persekutuan? Sudah semua? Coba angkat tangan yang sudah masuk di komsel. Angkat tangan yang sudah masuk di komsel. Yang belum masuk di komsel ada? Ada yang belum masuk di komsel? Atau di persekutuan? Enggak ada ya? Semua sudah ada di komsel, betul? Betul? Ya, pastikan sudah ada di komsel. Ya. Nah, hari ini kita belajar bersama, ya, saudara. Ibu ada beberapa kali menyampaikan kepada kita bagaimana hidup untuk bisa terus bukan hanya dekat dengan Tuhan, tetapi persekutuan yang baik antar sesama itu membawa berkat Tuhan ke dalam tempat di mana persekutuan itu ada.
Firman Tuhan bilang di mana 2-3 orang berkumpul, ya, maka Tuhan hadir di situ. 2-3 orang berkumpul dan bersekutu bersama, berdoa bersama, bukan hanya sekedar kumpul bersama dan hanya berdoa, saudara. Tapi artinya ada kesatuan, kepercayaan terhadap Tuhan, ada kesatuan hati untuk beriman kepada Tuhan yang sama. Maka berkat Tuhan dilimpahkan terhadap persekutuan itu. Amin. Ya. Makanya kesinergian antar sesama, kesatuan hati antar sesama, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam organisasi gereja, dan lain sebagainya. Ketika kita menjadi orang-orang yang terus bersekutu bersama dan memiliki hati yang sama dan tentunya punya visi yang sama, mengerjakan hati Tuhan, maka berkat Tuhan akan tercurah di tempat itu. Saya tidak pernah melihat ada keluarga yang hancur tapi diberkati Tuhan. Siapa bilang bang, itu artis-artis? Ya, ini bukan bicara tentang materi saudara. Ya, seberapa banyak kita yang memuji artis-artis? Masih ada di sini yang suka mengidolakan artis saudara? Baru-baru aja kaget-kaget ya kan? Kayaknya ya ada penyanyi Kristen bernyanyi di depan bersama dengan istrinya. Bersama keluargaku, ya asik banget ya, melayani Tuhan. Keluar di berita perceraian, saudara. Apakah itu dikatakan diberkati Tuhan? Kita tidak akan pernah bisa hanya mengidolakan dari artis-artis atau orang-orang tertentu. Mungkin kita bisa jadikan role model. Mungkin kita bisa jadikan dia menjadi suatu model untuk diri kita atau mungkin keluarga kita. Tetapi kita tidak bisa menjadikan patokan, wah ini dia ini kayaknya kehidupannya gue banget nih, ya, saya banget gitu. Jadi semua ditiru dari setiap apa yang dia lakukan. Dan ketika suatu saat dia mengalami kejatuhan, saudara akan kecewa. Makanya ketika saudara menyukai atau mungkin menyukai atau menjadikan seorang pemimpin itu role model bagi saudara, jadikanlah dia memang menjadi role model yang memang saudara panut, yang saudara ikutin adalah dari gaya hidup yang baik dalam hidupnya. Tapi role model yang sesungguhnya yang saudara harus jadikan contoh adalah Yesus Kristus itu sendiri. Amin. Selama kamu akan gantungkan pengharapanmu terhadap manusia, suatu hari kamu akan jatuh dan mengalami kekecewaan. Jangan pernah gantungkan harapan kita kepada manusia. Dan ini yang terjadi bagi gereja-gereja Tuhan. Dan ini yang harusnya terjadi bagi persekutuan-persekutuan, komsel-komsel di mana saat ini Tuhan percayakan kita ada di situ. Makanya bertumbuh dalam komunitas yang benar, itu adalah pertumbuhan yang bukan mencari suatu kenyamanan, saudara. Untuk kita ada dalam suatu komunitas kecil, untuk kita ada dalam suatu persekutuan, kita mau pastikan dulu bahwa ketika kita ada di situ, kita mau bersama-sama dengan rekan-rekan kita untuk turut bersama menjadi pemenang di dalam Tuhan. Bukan mencari kenyamanan. Banyak orang yang akhirnya sekarang ini mencari alasan dalam pasangan hidup, salah satunya adalah kenyamanan, saudara. Betul enggak? Kayaknya aku nyaman nih sama kamu. Yeah. Mulai dicocok-cocokkan, bintangnya sama-sama Aquarius. Lah. Aries sama Libra kayaknya cocok deh gitu. Dimulai semua serba dicocok-cocokin, saudara. Kamu suka makan gado-gado, aku juga sama loh suka makan gado-gado gitu. Kayaknya aku nyaman sama kamu. Hello, saudara. Selama saudara hanya memandang hubungan berdasarkan kenyamanan, yang saudara anggap itu membawa hidup saudara bisa hidup ya nyaman ke depan,
Saya berani katakan, itu adalah hubungan yang salah, saudara. Amin. Karena sebenarnya firman Tuhan mengajarkan kita, bukan ketika dalam suatu hubungan, atau baik itu komunitas, baik itu persekutuan, baik itu hubungan suami istri, bukan menjanjikan kenyamanan, saudara. Tapi mengajarkan kita untuk kita menjadi pemenang. Dan hubungan yang sejati itu sama-sama belajar, saudara. Amin. Ya. Hubungan yang memberikan dampak kehidupan yang nyata, yang bisa membentuk kita, baik itu karakter jasmani, rohani, yang akhirnya berdampak dengan buah-buah apa yang dihasilkan dari kehidupan kita. 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34 kita buka. 1 Korintus 13, boleh ditampilkan di slide. Ayat 33. 1 Korintus 15 ya, ayat 33 ke 34. Kalau ada yang ada yang sudah duluan dapat, boleh membacakan buat kita semua. Silakan. Yang tadi habis ikut lomba nyanyi, ya kan? Ayo, yang segera. Satu, ya. Satu Korintus 15 ayat 33 sampai 34, Paulus menegaskan dengan keras. Yang pertama dia katakan, janganlah kamu sesat. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Cuman pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengevaluasi kalau kehidupan kita sesat seperti yang Paulus bilang, saudara. Seperti yang Paulus katakan. Bagaimana kita bisa tahu kalau kehidupan kita ini benar di jalan yang lurus? Datang dari kampung, biasa di kampung ke gereja rutin, persekutuan rutin, ya kan? Begitu datang ke Samarinda, ya, dia kaget datang Samarinda. Ada teman saya dulu, dia dari daerah Krayan, ya. Itu 2006, tahun 2006-an lah ya. Jadi begitu dia datang ke sini, ya ada angkatan 2007, itu sama-sama di PMK. Namanya Bang Aris, ya. Kalau mungkin orang-orang lama mungkin tahu ya. Nah jadi begitu datang ke Samarinda dia kaget, saudara. Kami jalan-jalan sama-sama ya ke Lembuswana dulu, Lembuswana masih ramai sekali. Dia kaget ngelihat tiang listrik itu tinggi-tinggi. Tiang listrik itu dia lihat, oh tinggi-tinggi, ini apa ini? Dia bilang begitu. Terus dia cerita, pertama kali aku datang dulu, tak pikir tiang listrik ini jemuran baju. Dia bilang begitu. Enggak tahu nih, orang di klien memang enggak ada tiang listrik. Tahun itu ya. Dia kira jemuran baju, kok tinggi sekali jemuran baju. Dia bilang begitu, saudara. Dari kampung, rajin pelayanan, begitu datang ke Samarinda. Dia susah membedakan mana gereja, mana kelabing. Saudara. Jadi dia tahu hari Minggu kamu kemana? Aku ke gereja, gerejamu di mana? Gerejaku di klub A dan B, misalnya begitu. Yang dulu dia rutin dalam persekutuan, rajin berdoa, begitu datang ke Samarinda, saudara, masuk di kota, kehidupannya malah kacau. Nah itu sudah menjadi cukup untuk menilai apakah kehidupannya semakin buruk atau semakin baik, saudara. Kalau Paulus menegaskan, janganlah kamu sesat, ya, evaluasi diri kita. Apakah kita semakin cinta Tuhan atau kita semakin jauh dari Tuhan? Apakah saudara semakin rajin ikut persekutuan ataukah saudara semakin malas dalam persekutuan?
Nah, ayat 34 dikatakan jika saudara semakin buruk, Paulus bilang apa? Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Kenapa Paulus mengatakan hal ini, saudara? Kenapa Paulus dengan tegas mengatakan, janganlah kamu sesat, evaluasi dirimu, cepat koreksi dirimu. Kalau kamu semakin jauh dari Tuhan, sadar kembali dan berbaliklah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Karena banyak orang mengira atau menganggap ya, dapat menghasilkan buah dari suatu hubungan yang salah, saudara. Banyak orang beranggapan bahwa hubungan yang dia bangun saat ini adalah hubungan yang menurut dia benar. Kadang kita dalam menentukan teman aja, cari teman yang kadang nyaman, betul nggak? Betul nggak? Iya kan? Ya. Nyaman buat tempat curhat, nyaman untuk tempat cerita. Iya toh? Itu memang sifat manusiawi kita sebagai makhluk sosial. Kita akan mencari orang-orang yang nyaman dalam kehidupan kita. It's okay, nggak masalah, saudara. Selama tetap di jalurnya, selama kamu bercerita dengan dia, dan ketika kamu bercerita dengan dia, kamu pastikan ceritamu aman dengan dia. Ayo sudah yuk. Dia ketika dia cerita ya sama teman-temannya, dia cerita dengan teman kosnya. Baru dimarahin dengan kakak PA misalnya, habis PA. Ya. Berangkat PA semangat, bawa Alkitab, berapi-api, jalan serta Yesus. Ya. Begitu sampai tempat PA, kakak PA-nya marah-marah misalnya, karena dia telat misalnya, atau dia tidak hafal ayat hafalan, dan lain sebagainya. Yang tadinya semangat berapi-api dalam PA, terus tiba-tiba mundur. Dan ketika pulang PA lagunya udah berubah. Kau hancurkan hatiku. Dia curhat sampai di tempat kos, dia curhat sama temannya. Makanya nggak usah ikut-ikut komsel-komsel gitu. Apa gunanya? Saya dulu waktu ada di PMG pertama-tama, saudara. PMG ini pelayanan kita ini puji Tuhan ya. Sudah berdiri sampai akhir ini ya, 25 tahun berjalan. Dan ketika saya pertama-tama ikut di persekutuan ini, saya ngerasa ini persekutuan yang radikal sekali, teman-teman. Ya, angkatan saya dulu, jadi angkatan kami. Nah, ketika saya bersama dengan teman-teman kami ada beberapa anak-anak KBMK, saya ada di situ, saya ikut panitia. Terus saya ajak beberapa teman-teman yang dulu di KBMK sama-sama kita di PMG. Ikut komsel berapa kali, terus habis itu dia keluar. Terus ketika saya tanya, ayo kenapa kamu gak mau lagi ikut di komsel, kenapa gak mau lagi di PMG? Ais, kamu aja Fred cocok kayaknya di situ. Itu kalau mau jadi biksu, mau jadi biara kamu cocok di sana katanya begitu. Karena dulu kami terkenal sekali untuk gak boleh pacaran dan segala macam. Radikal-radikal kami dulu gitu ya. Jadi waktu saya katakan begitu dengan teman saya nasihatin seperti itu. Bisa dibayangkan kalau saya menjadi orang yang terbawa suasana, pertemanan yang baik itu gitu kan, saya akan pilih teman saya. Saya mungkin pilih persekutuan yang mungkin agak longgar lah. Kira-kira nggak ada kakak PA-nya lah, kira-kira begitu. Cari yang nggak ada kakak rohaninya. Kadang kan capek juga ya, dinasihatin kakak ya kan. Dulu saya punya adik rohani saya masih pacaran, saya larang buat pacaran. Tapi memang waktu itu kondisinya memang tidak memungkinkan dia untuk pacaran dalam kondisi keadaan dia. Saya larang dia pacaran. Nah dalam kondisi-kondisi saat seperti itu kan kita nggak nyaman, saudara. Betul tidak ya? Ya. Kadang saya dulu mau beli handphone, dulu zaman-zamannya pertama-tama BlackBerry keluar. Saya kakak rohani saya itu strict banget lah kalau masalah keuangan, kakak PA saya yang kedua. Jadi kalau misalnya saya beli handphone, beli barang begitu dia pasti cek. Berapa harganya? Buat apa kamu? Fungsi nggak ini? Gitu. Sampai begitu, saudara. Nah suatu saat saya sudah bikin usaha, saya sudah bangun usaha, terus saya beli handphone BlackBerry. Ya. Saudara tahu,
Ini saya ceritakan ketidaknyamanan ya, sebagai daging saya. Saudara tahu saya PA, handphone saya taruh mana? Saya nggak berani keluarkan, taruh dalam tas. Suatu saat itu handphone bunyi, mau tidak mau harus saya ambil dari tas dan saya buka. Oh itu handphone baru, berapa harganya? Coba sini. Berapa ini? Uangnya berapa? Segala macam, saudara. Jangan bergaya-gayaan kamu. Secara daging mungkin tidak nyaman, saudara. Tapi percayalah, persekutuan atau hubungan yang seperti inilah yang akan membawa kita atau membangun kita menjadi orang-orang yang semakin sadar menggantungkan hidupnya dengan Tuhan, saudara. Dan sebenarnya hubungan yang seperti ini yang membawa kita semakin dewasa. Bisa dibayangkan kalau saya menjadi orang yang ketika saya punya uang sedikit aja, ya, punya uang baru berapa juta, saya mulai untuk beli-beli barang yang branded misalnya begitu. Padahal masih butuh masih butuh kebutuhan yang lain untuk bayar kos, untuk bayar kuliah dan segala macam, saudara. Ya. Tapi saya beli barang-barang, misalnya beli barang yang baju harganya 1 juta misalnya begitu kan. 1 tahun 1 kali aja bisa beli baju itu misalnya gitu. Itu aja dipakai tiap minggu. Padahal kan enggak fungsi. Kenapa enggak beli harga yang baju 50 ribuan tapi bisa berapa lembar kan gitu ya. Nah kita butuh orang-orang yang menasihati kita. Butuh orang-orang yang kadang kita tidak nyaman, saudara. Tapi butuh masukan dari dia. Dan itulah hubungan yang sehat, saudara. Amin? Amin? Ya, inilah hubungan yang sehat. Ya. Dari hubungan yang salah itu, yang tadi saya katakan, mungkin saudara menghasilkan buah, tapi buahnya bisa buah yang salah juga, saudara. Baru-baru ini ada kasus yang kami tangani dalam adik persekutuan. Dan ketika kasus ini terjadi, masalah keuangan, ya, dia bertumbuh dalam satu persekutuan yang berbeda dengan kita. Kita sudah beberapa kali nasihati dia untuk ada di kita bersama-sama dengan kita. Tapi akhirnya dia bisa dibilang menggelapkan uang. Terus habis itu datang kepada kami dan akhirnya bersentuhan langsung dengan kami. Dan kami harus nasihati dan kami harus bawa dia. Bisa jadi ketika pertama kali dia memilih persekutuan atau tempat di mana dia bertumbuh, dia ngerasa tempat di sana lebih nyaman, saudara. Dan dia lebih memilih di sana daripada di sini. Karena kita di sini, kita bicara yang di sini, oke? Yang di sana, biarlah yang di sana. Saya mau katakan begini, saudara ya, jangan pernah salah untuk memilih di mana kita bertumbuh. Tempatkan dirimu di mana yang akan membawa engkau bertumbuh, bukan kenyamanan. Ya. Kenapa Paulus mengatakan hal ini? Coba kita buka. Di Kejadian 2 ayat 18. Boleh tampilkan slide-nya. Kejadian 2 ayat 18. Saya baca aja ya. Tuhan, Kejadian pasal 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, dari awal manusia diciptakan, Tuhan sudah memikirkan ini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dari awal Tuhan mengajarkan kalau manusia butuh yang namanya suatu hubungan. Kita perlu orang lain untuk menolong kita. Baik itu untuk mengajar, baik itu untuk menegur, baik itu untuk membangkitkan. Kita perlu orang lain untuk kita dapat bertumbuh. Kenapa kita butuh orang lain? Kenapa kita butuh gesekan? Kenapa tadi saya di sepertinya terteror sekali ketika saya beli barang, padahal uang saya, saudara. Kenapa demikian? Karena Tuhan rindu kita mengeluarkan potensi-potensi dalam kehidupan kita. Potensi-potensi itu harus keluar di dalam hidup kita melalui hubungan. Dan ini bisa terjadi jika kita ada dalam satu komunitas yang tepat. Dan pastikan dirimu ada dalam komunitas yang tepat. Tepuk pundaknya, kamu sudah di komunitas yang tepat belum?
Tepuk lagi, bilang dengan penuh semangat. Kamu sudah di GKKD bro, sis. Berarti sudah tepat. Amin. Anda tidak salah memilih gereja, saudara. Dan komunitas. Ya. Amin ya. Ya. Nah, orang yang Tuhan kirim bagi kita, yang bersama-sama mungkin dengan kita, ya, terkadang orang-orang tersebut berlawanan dengan cara pikir, dengan karakter, dengan latar belakang, ataupun sifat daripada kita. Kenapa Tuhan kirim orang-orang demikian terhadap kita? Ya. Agar kita menjadi orang-orang yang mempunyai tujuan menjadi lebih baik. Saudara mau lebih baik? Halo? Saudara mau jadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Coba lihat dulu, ada yang teman komsel enggak duduk sebelahan? Ada enggak? Teman komsel yang duduk sebelahan? Ya. Coba pandang dia. Ya. Coba lihat dia. Saudara mungkin mikir orang ini bikin saya nggak nyaman gitu ya kan. Ya. Orang ini bikin saya jengkel kadang gitu ya, bikin kikuk, ya. Bikin suasana hati saya itu kayak nggak enak begitu ketika saya ada dalam komsel, ya nggak? Terkadang kita ada dalam titik-titik demikian, betul nggak saudara? Ya. Terkadang kita ada dalam titik-titik di mana kita merasa tidak nyaman, jengkel, marah gitu dengan orang sekeliling kita, yang mungkin bisa jadi kakak rohani kita atau teman sepelayanan kita, saudara. Tapi saudara harus tahu, ya, orang-orang demikian adalah orang-orang yang membuat, ayo kita buka ya. Hakim-Hakim 3 ayat 1, 2, dan 4. Hakim-Hakim pasal 3 bisa ditampilkan dari ayat 1, 2, dan 4. Saya baca saudara, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantara mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Ayat 3, yang tinggal ialah kelima raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi, yang mendiami pegunungan Libanon dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju Hamat. Saudara, ya, coba perhatikan dari Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai 4 ini. Ya. Ini juga terjadi pada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel tinggal dan di perantaran mereka semua orang Israel tidak mengenal perang Kanaan. Sorry sebentar saudara. Tabnya ayat 1, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel, itu dengan perantara mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Bangsa Israel dibiarkan Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang mencoba untuk mencobai mereka dalam kondisi keadaan. Maksudnya apa? Kondisi keadaan mereka saat itu. Maksudnya apa? Supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Terkadang kita menjadi orang terkadang mungkin saudara menjadi orang, aku udah dewasa kok secara rohani. Aku dulu banyak kok mendapat
pelatihan-pelatihan gereja dan segala macam. Bahkan ayat-ayat Alkitab juga aku banyak tahu. Tapi begitu sampai di sini, jangankan dikasih pelayanan, saudara. Jangankan dikasih khotbah, saudara. Dikasih pelayanan aja, mungkin kakak komsel saudara masih ragu untuk mengasihi saudara. Terus bisa jadi juga, saudara mungkin mempunyai kakak PA yang merasa tidak suka sama saudara. Walaupun mungkin perasaan saudara aja. Mungkin itu perasaan kamu aja. Terus juga mungkin saudara dikirim Tuhan orang yang di sekitar saudara dalam suatu persekutuan atau rekan PA yang merasa hidupnya menjadi tersaingi oleh hidup saudara. Jadi kalau ada kamu di komsel, dia ngerasa kamu adalah saingannya dia, saudara. Karena orang-orang berpusat perhatiannya terhadap saudara. Mungkin terkadang Tuhan kirim orang-orang demikian. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, sama kita semua. Ya. Jika saudara menjadi orang yang tipenya ditegur sedikit aja saudara tersinggung. Dikoreksi sedikit aja saudara menjadi cepat marah. Saudara dinasehati, tapi saudara merasa lebih baik. Saudara tidak akan pernah bisa mengalami perubahan dalam kehidupan saudara. Jangankan orang sekitar. Tuhan pun akan susah memakai saudara. Kita buka di Amsal 27 ayat 5 sampai 6. Amsal 27 satu orang boleh baca ayat 5 sampai 6. Yes, amin. Ya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan bisa saja memukul, tapi dengan maksud baik. Saudara bisa ditegur oleh kakak rohani saudara. Saudara bisa ditegur oleh gembala saudara, atau pemimpin saudara. Tapi teguran yang nyata itu yang Amsal bilang, itu adalah teguran yang baik saudara. Ya. Tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saya sebelum bertobat, saudara, saya sudah biasa pakai obat itu dari SMP. Jadi sejak SMP saya udah pakai dulu, saya kenal beberapa obat-obat terlarang. Cuman yang paling sering saya minum itu Double L sama Lexotan. Ada yang alumnus di sini? Sabu-sabu itu karena mahal saya jarang, tapi Double L itu dicampur di kopi, sudah. Kopi secangkir, taruh Double L, bisa 7 sampai 10 biji. Dan itu kita minum keliling sama teman-teman ngumpul. Nyaman, saudara. Enak. Iya kan? Terkadang kita menjadi orang-orang yang memilih teman-teman yang demikian. Betul nggak, saudara? Begitu kita datang ke sini tadi, terus habis itu kita mau dipukul orang di jalan. Terus ketika kita ngelapor sama kakak rohani bilang, kalau kamu mau dipukul pipi kanan, kasih pipi kiri. Gak masuk akal perkataan kakak ini. Begitu kamu share dengan, kamu ngadu dengan teman-temanmu yang sebelah, yang teman kamu ngumpul. Ayo kita cari, di mana anaknya. Ayo kita keroyok aja, kita pukul. Saudara. Terkadang kita lebih milih teman-teman yang nomor 2 ini, saudara. Iya enggak ya? Teman-teman demikian adalah teman-teman yang mencium secara berlimpah-limpah. Amsal bilang, ya. Tetapi yang Tuhan mau, kawan yang benar adalah kawan yang memukul kita dengan maksud baik. Saudara mesti tahu bahwa kebiasaan baik tidak bisa timbul begitu aja di dalam diri kita. Kebiasaan baik di dalam diri kita
Itu tidak bisa tiba-tiba muncul. Saudara sudah terima Yesus mungkin ya. Saya sudah hitung-hitung dari 2008 berarti berapa? 15 tahun. Sudah terima Yesus. 15-16 tahun saya terima Yesus. Sampai detik ini. Saya ngerasa masih banyak sekali karakter, kebiasaan buruk yang harus saya rubah. Dan saya butuh orang untuk bisa mengoreksi diri saya. Waktu saya belum menikah, saya butuh rekan-rekan PA saya untuk mengoreksi saya. Dan setelah menikah, saya butuh istri saya untuk mengoreksi saya. Terkadang tidak enak, saudara. Terkadang menurut kita baik pun, ketika saya sudah melangkah, istri saya sudah bisa bilang, kayaknya enggak gitu deh, Pi. Enggak kok, sudah benar. Ya biasanya habis khotbah begini ya, habis khotbah ya, biasanya saya juga ada pelayanan khotbah di luar. Biasanya istri saya pasti ceritain. Ini tadi begini ceritanya, ini kurang begini, kayaknya terlalu berlebihan, misalnya begitu. Papi tadi kayaknya khotbahnya lebay, misalnya begitu ya. Perasaan saya begitu saya sampaikan kayaknya bagus aja apa yang saya sampaikan. Ternyata saya butuh koreksi dari istri saya untuk mengoreksi apakah baik dan benar apa yang saya sampaikan. Bukan baik dan buruk apa yang saya sampaikan. Dan kita butuh orang-orang demikian. Amin. Ya. Dan ini menjadi dasar kita untuk bisa membangun hubungan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Saya langsung baca ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penyemooh. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau saudara tidak mau bahagia, yang disarankan oleh Amsal, yang disarankan oleh Tuhan berdasarkan firman Tuhan, silahkan ikutinlah nasihat orang fasik. Ini yang Mazmur bilang. Yang tidak mau berdiri di jalan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan-kumpulan orang pencemooh. Kalau saudara mau versi bahagia berdasarkan firman Tuhan, pilihlah teman yang tepat. Teman yang mungkin terkadang membawa kita tidak enak, saudara. Makanya kalau Pak Elisan biasanya sebelum membawakan perjamuan kudus kan, Pak Elisan pasti tantangin dulu ya, Bapak tantangin kita. Silakan kalau ada yang masih ingin dibereskan bersama saudara. Tapi sejauh ini belum ada ya, belum ada kan? Sejauh ini belum ada gitu saudara. Tapi kalaupun akhirnya nanti saudara ada sesuatu yang tidak nyaman, saudara mesti bereskan saudara. Dan pemberesan itu membawa saudara naik setingkat lebih tinggi. Amin. Ya. Jika saudara sadar, jika hubungan yang benar bukanlah hubungan yang menjanjikan kenyamanan, tapi hubungan yang benar adalah hubungan yang membawa saudara pada kemenangan, maka saudara dapat merasakan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan hidup di dalam firman itu sendiri. Amin. Amin saudara. Mau hidup dalam komunitas? Mau hidup dalam persekutuan yang benar? Tidak takut akan kondisi kenyamanan atau tidak nyaman dalam hati saudara? Amin. Karena memang firman Tuhan mengatakan demikian. Ayo, kita bangkit berdiri. Saya pemain musik naik ke atas.
Mari kita tundukkan kepala kita, saudara. Haleluya. Sore ini kami belajar bersama Tuhan, bagaimana hubungan yang baik menurut firman Tuhan, bagaimana hubungan yang baik dalam persekutuan kami dengan sesama, begitu juga dengan Tuhan. Kami mencari suatu tempat di mana kami bisa bertumbuh dan membawa kami bersama-sama menjadi pemenang. Kami bukan mencari tempat yang nyaman, kami bukan mencari tempat yang enak, kami bukan mencari tempat yang menurut perasaan kami itu baik. Tapi kamu belajar bersama-sama menyikapi bahwa persekutuan yang benar atau hubungan yang benar adalah di mana kami bersama-sama dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Terkadang baik dan buruk terjadi dalam suatu hubungan, tapi itu tidak menghambat pekerjaan Tuhan untuk membawa kami dapat bertumbuh. Terkadang hubungan yang tidak enak secara perasaan dapat menyetir keadaan dan pikiran kita. Tapi hubungan itu tidak akan bisa menghambat pekerjaan Tuhan, mengeluarkan potensi baik dalam kehidupan kami. Bawa kami Tuhan Yesus semakin luar biasa. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi. Kita katakan lagi. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam, lebih
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu, buat apa yang Kau rindukan untuk kami bisa hidupi bersama Tuhan. Jika firman-Mu berkata di mana 2-3 orang berkumpul, maka kuasa-Mu bekerja. Itu kami mau artikan bahwa 2-3 orang yang akur berkumpul bersama, berkat Tuhan dilimpahkan di atasnya. Kami rindu Tuhan, sesama kami, sesama persekutuan, sesama kami baik dalam kompesel, baik dalam persekutuan, baik dalam ibadah Tuhan. Kayak menjadi satu tim yang bersama-sama dengan Tuhan, dengan Engkau sendiri, melaksanakan hatimu bagi komsel kami, bagi persekutuan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami tetap rendah hati. Karena firman-Mu juga berkata, kerendahan hati menimbulkan belas kasih, sedangkan tinggi hati menimbulkan kecongkakan. Ketika kami merendahkan hati kami, maka belas kasih akan datang kepada kami. Ketika kami merendahkan hati, maka belas kasih Yesus akan bisa kami terima Tuhan. Dan ajarlah kami satu sama lain untuk kami dapat merendahkan hati kami, sehingga kehendak Tuhan bisa terjadi dan terwujud dalam kehidupan kami masing-masing. Pakai kami semua Tuhan, bagi alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Karena kami tahu di tahun-tahun ke depan, hari-hari ke depan, Tuhan mencari anak-anak yang dapat dipercaya untuk menanggung beban di mana Yesus hadir di situ. Kami percaya itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya itu terjadi bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat firman-Nya, Bang Freddy. Kita semua diberkati, amin. Amin Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu,
terjadi buat hidup kami Tuhan. Amin. Kehendak-Mu yang jadi Tuhan dalam Amin. hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat persekutuan dengan Roh-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap orang yang berjaga-jaga atas hidup kami. Kami bersyukur buat pembimbing kami. Kami bersyukur buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Terima kasih, berkati Tuhan. Berbicara selalu Tuhan. Arahkan hidup kami Tuhan, anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, biar masa muda kami Tuhan dibentuk oleh Engkau Tuhan. Diarahkan oleh Engkau Tuhan. Kita angkat tangan kita sama Tuhan. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami
berkuasa Tuhan. Sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Kau mulia Tuhan, Kau mulia selamanya. Kau mulia selamanya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kemuliaan-Mu Kau berikan kepada kami Tuhan. Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Kami yang bukan siapa-siapa. Kami yang tidak punya apa-apa. Tapi oleh karena Engkau Tuhan, kami menjadi mulia dan berharga di hadapan Engkau Tuhan. Kami terus bawa setiap kami Tuhan untuk kami melihat diri kami, bukan lagi melihat siapa kami, tapi biarlah kami melihat Engkau yang ada hidup di dalam kami Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan. Kami tahu apa yang harus kami berikan kepada Engkau Tuhan. Apa yang harus kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Kayak teruslah Tuhan Kau berbicara kepada kami. Teruslah Roh Kudus-Mu memimpin kami. Menuntun langkah-langkah kami Tuhan. Karena kami mau menjadi bagian daripada kerajaan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi bagian daripada rancangan-Mu yang besar dan mulia. Dan setiap kami menggenapinya Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Buat hari ini, buat ibadah ini, buat persekutuan ini, kami bersyukur Tuhan. Kami menikmati Engkau. Kami juga percaya Kau menikmati pujian penyembahan kami Tuhan. Kau menikmati kehadiran kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya kami akan melihat dan mengerjakan hal-hal yang ajaib dan supranatural dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu yang telah Kau taruh dalam hati kami. Karena perkataan-Mu yang Kau taruh dalam pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan angkat kedua tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah kami persembahkan. Baik pujian penyembahan kami maupun keuangan kami. Kami bersyukur Tuhan. Biar kami tiap-tiap hari kami mampu memberi lebih dari apapun yang ada dalam diri kami Tuhan. Kami mampu totalitas dengan Kau Tuhan. Kami mampu agape dengan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengadakan hati kami dan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Tubuh jiwa raga kami terbuka bagi Engkau Tuhan. Kiranya berkat-Mu turun memberkati kami. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu turun memenuhi kami. Dan berkat daripada Yesus Kristus itu yang menuntun langkah-langkah kami. Kami diberkati dalam pekerjaan kami. Kami diberkati dalam studi kami. Kami diberkati dalam pelayanan kami. Kami diberkati dalam komunitas di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami pulang dengan membawa berkat-berkat Engkau. Dengan damai sejahtera Kristus menyertai kami.
Terima kasih Bapa. Kami pulang dengan membawa berkat Engkau. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Engkau yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan salamkan, kirim, katakan hari ini Tuhan bekerja atas hidupmu.